Iya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu walaupun masih work from home atau sudah di office. Semoga sehat selalu, tetap jaga jarak ya Bapak Ibu ya. Saya doakan sehat dan happy selalu. Selamat datang di webinar Securing Your Number One Vulnerabilities by PT Multipolar Technology dan Fortinet. Senang sekali saya Diska Dewi bisa memandu acara ini menjadi MC menemani Bapak Ibu sampai akhir acara nanti. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk follow akun sosial media PT Multipolar Technology. Ada souvenir menarik untuk Anda yang memfollow sosial media tersebut dan juga membuat Instastory dan men-tag Multipolar Technology. Nah, ada hadiahnya sangat menarik. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu, ada semua sosial media Multipolar. Bisa di-follow semuanya juga boleh, atau Bapak Ibu jika di Instagram bisa follow Instagramnya, di Facebook bisa follow Facebooknya juga ya. Dan kami memiliki lucky draw sessions di akhir acara untuk 4 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Nanti saya akan share hadiahnya apa saja. Dan kami juga memiliki souvenir menarik untuk yang stay sampai akhir acara dan juga mengisi dengan lengkap feedback form online yang tadi sudah kami share juga QR code-nya. Nah, nanti di akhir acara juga kami akan share QR code-nya ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita lihat agenda apa yang akan kita lalui bersama dan apa saja yang akan dibahas pada hari ini. Akan ada opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Yugi Edison selaku Director Account Management Telco and Public Sector PT Multipolar Technology. Dan juga akan ada presentation dan juga demo yang akan disampaikan oleh Bapak Eduardo selaku Security Consultant Fortinet. Akan ada juga produk promo yang disampaikan oleh Bapak Gary Adrian selaku Network Enterprise Pre-Sale Section Head PT Multipolar Technology. Dan di akhir acara, seperti yang saya sudah katakan, kami akan share QR code link untuk feedback form dan juga akan ada lucky draw sessions di akhir acara nanti. Sebelum kita mulai juga, saya akan menginformasikan tata tertib webinar pada hari ini. Nah, tombol question digunakan pada sesi Q&A apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara tulisan, yang nantinya panelis kita akan menjawab pertanyaan Bapak itu secara tertulis. Atau juga bisa dijawab live answer nanti pada saat Q&A. Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab pada saat Q&A sessions, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada saat online atau webinar ini berlangsung bisa dijawab secara offline ataupun setelah webinar ini selesai. Dan kita memiliki souvenir menarik persembahan dari PT Multipolar Technology dan Fortinet untuk peserta yang memfollow sosial media Multipolar Technology dan juga mengikuti acara sampai akhir dan mengisi dengan lengkap feedback form online dengan lengkap. Nah, tadi saya sudah janji akan share apa saja hadiah untuk lucky draw winner kita pada hari ini. 4 orang yang beruntung akan mendapatkan Adidas Sports Bag, 1 unit Xiaomi Mi Band 4 Smart Band, dan juga 1 unit JBL Go Bluetooth Portable Speaker. Dan door prize-nya adalah 1 unit Plantronics Big Bad 500 series wireless headphones. Wow, 4 hadiah itu luar biasa. Jadi pastikan Bapak Ibu stay di sini sampai akhir acara nanti. Siapa tahu Bapak Ibu salah satu dari 4 pemenang yang beruntung membawa pulang hadiah tersebut ya. Oke, kita mulai saja webinar pada pagi hari ini. Mari kita dengarkan welcome speech yang akan disampaikan oleh Bapak Yugi Edison selaku Director Account Management Telco and Public Sector PT Multipolar Technologies. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Semangat pagi. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya mengikuti webinar ini. Topik yang kita usung kali ini yaitu Securing Your Number One Vulnerability. Topik ini sangat penting dan relevan dengan situasi kita saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena di masa sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak orang yang tadinya belum terbiasa online sekarang menjadi harus terbiasa. Online ini maksudnya seperti apa? Artinya semakin banyak orang yang menggunakan akses internet, baik dengan gadget, notebook, atau dengan PC. Mungkin untuk belanja online, aktivitas perbankan, hiburan, dan termasuk mengikuti webinar ini. Tentunya banyak perusahaan yang juga go online atau go to web, masuk ke dunia cyber, membuka diri untuk business to consumer dan business to business interaction. Supaya bisa masuk ke dunia cyber atau web, tentu diperlukan sarana atau infrastruktur IT, network, dan aplikasi yang mendukung. Pertanyaannya adalah,
Apakah Bapak Ibu sudah yakin bahwa infrastruktur IT, network, dan aplikasi Anda aman dari serangan atau attack yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi dan layanan? Lalu bagaimana Bapak Ibu dapat tahu bahwa tidak ada kerentanan atau vulnerability yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang baik itu dari dalam ataupun dari luar? Banyak perusahaan yang mungkin belum memprioritaskan hal ini. Artinya banyak yang sifatnya akan reaktif sehingga menjadi seperti kebakaran. Barulah kita berusaha memadamkan apinya, tetapi sudah terlanjur terjadi kerugian. Bisa itu kerugian finansial, kerugian peluang, dan image yang menjadi buruk yang bisa pada akhirnya membuat kita kalah dalam persaingan. Nah, bicara mengenai vulnerability, security di infrastruktur IT dan network dapat diibaratkan seperti asuransi, di mana sifatnya adalah preventif. Jadi lebih mengedepankan pencegahan secara proaktif. Untuk itulah kami, PT Multipolar Technology Tbk dan Fortinet ingin memaparkan bagaimana solusi dari yang pertama adalah FortiGate dan FortiGuard sebagai platform yang membantu Bapak Ibu menjadi yakin bahwa vulnerability di IT dan network bisa dideteksi lebih awal dan diamankan. Kemudian hal yang kedua adalah solusi ini juga didukung oleh fitur yang disebut FortiView yang dapat melakukan pemantauan atau monitoring dengan cepat dan akurat serta handal karena didukung teknologi yang disebut FortiASIC untuk menjaga performansi yang tinggi. Nah, kami berharap Bapak Ibu menikmati sesi webinar kali ini dan kiranya webinar ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk diterapkan di perusahaan. Selamat mengikuti live webinar Securing Your Number One Vulnerability. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Stay safe, stay healthy, also stay secure. Iya, terima kasih Pak Yugi Edison atas kata sambutannya. Nah, Bapak Ibu kami ingatkan kembali kalau kami memiliki souvenir menarik persembahan dari PT Multipolar Technology dan Fortinet untuk Bapak Ibu yang follow sosial media Multipolar Technology dan juga mengikuti acara hingga akhir dan mengisi dengan lengkap feedback form online. Oke, kita masuk ke presentation dan demo kita yang pertama. Akan kami undang Bapak Eduardo selaku Security Consultant Fortinet yang akan menyampaikan sesi presentations dan juga demo. Apakah Pak Eduardo sudah join dengan kami? Terhubung, Pak? Halo, selamat pagi Pak Eduardo. Suaranya belum terdengar, Pak. Oke. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi. Oke, sehat ya, Pak ya? Sehat. Oke, siap ya Pak memberikan insights kepada attendees kita pada hari ini? Ya, oke. Kami persilakan. Oke. Sebentar ya Pak, Bu. Saya persiapkan dulu. Oke, layar saya sudah kelihatan ya? Sudah Pak, silakan. Oke, selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian. Thank you sudah menyempatkan waktu untuk ikut di dalam acara yang diadakan oleh Multipolar dengan Fortinet ini. Jadi topik yang hari ini yang saya mau bawakan adalah New Normal Era of Cybersecurity. Ya, jadi kita berbicara nih, dunia udah memasuki namanya New Normal, ya era post COVID-19. Nah, dunia cybersecurity pun itu juga menjadi berubah gara-gara adanya pandemi kemarin ya. Mungkin juga salah satu background kemarin kita ada ngomongin digital innovation, terus ada gimana sih cara yang merangkul digitalisasi. Nah, itu dipercepat, diaccelerate dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin. Ya, jadi orang berlomba-lomba, waduh, harus work from home nih, harus nyiapin nih infrastrukturnya seperti apa gitu ya. Nah, cyber security pun itu juga jadi berubah karena adanya pandemi kemarin. Nah, kalau saya lihat-lihat ya, jadi ada beberapa studi, salah satunya itu dari Deloitte. Nah, Deloitte ini juga ngelakuin studi, melihat bahwa impact-nya apa sih dari COVID-19 ini terhadap dunia cyber security. Nah, yang pertama dia mencatat bahwa remote working, karena ini dijadikan suatu bisa dibilang new normal tadi, nah orang-orang hacker pun ataupun attacker itu juga jadi tahu bahwa oh oke,
saya sebelumnya ini fokusnya attack hanya di dalam data center. Saya sebelumnya attack hanya di dalam aplikasinya aja nih. Nah, sekarang karena orang-orang udah work from home, itu juga jadi sasaran daripada hacker-hacker tersebut. Mereka mencoba untuk melihat bisa nggak ya saya jebol. Harapannya adalah dia bisa menjebol satu laptop ataupun juga device yang digunakan oleh user, lalu bisa masuk ke dalam jaringan yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi itu menjadi salah satu target. Jadi salah satu target ya. Makanya di dalam era new normal ini juga perlu dipikirkan, oke, saya memiliki service VPN. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah VPN-nya sudah secure atau belum. Nah, terus yang kedua adalah potensial delay di dalam deteksi dan respon terhadap cyber attack. Jadi karena orang-orang ini work from home, ya kerjanya dari rumah, nah tugas di rumah itu jadi ada juga ya. Jadi misalnya yang seorang bapak gitu ya, seorang bapak harus ngurusin anak juga. Nah, jadi kerjanya itu agak-agak split nih, nggak bisa fokus. Nah, ini juga momen yang dimanfaatkan oleh para attacker, di mana tuh mereka mencoba attack dengan harapan supaya orang-orang ini deteksinya nanti di belakangan nih, mungkin pada saat dia lagi senggang baru kebaca gitu. Ya, makanya di sini sebenarnya nanti ada butuh bantuan daripada tools-tools yang sudah mengedepankan yang namanya otomatisasi. Nah, gimana nanti Fortinet bisa bantu? Saya akan share lagi di belakang. Nah, terus tentunya yang di terakhir, poin terakhir yang juga mereka catat adalah post-COVID-19 cybersecurity posturing. Jadi perlu diperkirakan lagi cybersecurity sebelum COVID dengan cybersecurity setelah COVID, itu tuh apa nih yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus kita tingkatkan lagi gitu supaya security-nya lebih secure lagi. Nah, dari conclusion tersebut, sebenarnya COVID-19 ini nggak cuma changes work style doang ya, tapi tentunya juga dari sisi cybersecurity perlu di-treating lagi. Nah, satu source juga yang saya dapatkan di sini adalah World Economic Forum. Nah, di World Economic Forum ini dia mencatat ada 5 di cybersecurity leadership yang bisa dicontoh. Ya, jadi dari poin 1 sampai 5 kurang lebihnya dia memikirkan bagaimana kita membuat sebuah cybersecurity itu menjadi culture. Kalau zaman dulu ya kita mungkin sebagai orang IT kita berbicara, oh namanya user nggak ngerti IT wajar, gitu. Nggak ngerti namanya security dengan terkait dengan IT itu wajar. Nah, tapi zaman sekarang hal tersebut harus mulai dipupuk. Jadi nggak ada lagi kata-kata, oh namanya user nggak ngerti, gitu. Itu udah nggak ada lagi. Semua orang harus sama-sama bekerja sama untuk saling membantu, saling mengerti bahwa cybersecurity adalah satu hal yang penting. Nah, di sini saya mau fokus di satu titik. Di poin yang kedua, yaitu adalah fokus on protecting critical capability and services. Nah, apa sih hal yang bisa dilakukan untuk melakukan protecting critical asset yang ada di dalam perusahaan? Nah, di sini saya mencatat ada 4 poin, yaitu adalah men-enforce strong cyber hygiene. Jadi artinya apa? Cyber hygiene di sini kita ngomong bahwa aset yang kita punya itu pasti rentan terhadap vulnerability. Ya, tiap harinya aja mungkin bisa dibilang ada vulnerability. Nah, makanya itu perlu adanya satu tools atau mungkin satu solusi yang gunanya itu untuk memprotek critical asset kita terhadap vulnerability yang ada. Jangan sampai modelnya yang tadi sempat di-share sama Pak Ibu, modelnya kebakaran. Jadi udah kena duluan, baru panik nih, waduh, harus ngapain ya, gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu terjadi. Sebelum hal itu terjadi, kita perlu ensure dulu bahwa critical asset yang kita punya itu udah secure terhadap vulnerability yang ada. Nah, yang kedua adalah pada saat kita berbicara mengenai critical asset, nah akses terhadap critical asset tersebut itu tuh harus di-secure juga. Jangan sampai orang-orang yang tidak berkepentingan itu malah bisa akses. Ya, nah, caranya seperti apa nih? Nah, biasanya ada namanya network segmentation. Ya, kalau memang orang ini bagiannya, let's say dia orang HR connect ke VPN. Nah, biasanya orang kalau connect ke VPN itu ya udah selama bisa masuk dapat satu jaringan penuh gitu ya. Nah, ini harus dimulai dibuat segmentasi. Bahwa kalau orang HR hanya boleh akses ke HR application only, ke HR file sharing gitu. Jangan sampai dia bisa akses ke yang lain-lain. Nah, satu hal lagi juga yang perlu diterapkan itu adalah strong authentication, yaitu dengan menggunakan two-factor. Jadi kalau misalnya nih, nggak tahu ya, zaman dulu saya sempat dengar sih dari beberapa customer, user saya nih bahaya nih. Kenapa bahaya? Kenapa? Karena mungkin user dia punya akses gitu ya. Terus ada orang lain, temennya dia itu nggak dikasih akses. Nah, temennya ini suatu saat butuh bahwa, oh saya pengen kerja dari rumah, saya butuh akses nih. Dia tanya ke temannya, boleh pinjam nggak username passwordnya? Nah, temennya ini karena dia nggak punya cyber security awareness, dia share tuh username password untuk masuk ke dalam VPN.
Artinya apa? Orang yang sebenarnya tidak boleh akses menjadi punya akses karena autentikasinya ya cuma username password aja gitu ya, dan orangnya yang itu juga nge-share aja gitu ya. Nah, untuk itu maka perlu diadakan namanya two factor authentication, sehingga pada saat dia memang mau melakukan login itu nggak cuma based on username password aja, tapi bisa dikombinasikan dengan hal lain. Contohnya apa? Misalkan tokennya bisa ke SMS atau mungkin ke email. Yang kedua, atau mungkin menggunakan certificate. Ya, itu jadi hal yang bisa juga diterapkan dan bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, terus yang poin yang ketiga adalah kita juga perlu memonitor namanya abnormal activity di critical asset kita. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi gitu ya, yang sesuatu yang kita bilang abnormal, yang nggak semestinya terjadi, itu sampai terjadi dan telat nemuinnya, gitu ya. Nah, makanya monitoring tools itu juga menjadi hal yang penting juga di dalam era new normal ini. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan orang, ya kembali lagi, orang itu punya capability-nya masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan sampai dia miss, ya hilang gitu. Nah, makanya nyambung juga ke poin yang keempat, yaitu adalah prioritas investment di dalam cyber security automation. Jadi kita udah benar-benar harus mikirin gimana caranya kita menerapkan yang namanya artificial intelligence ataupun machine learning ke dalam cyber security environment yang kita punya. Oke, nah sedikit saya pengen dapat masukan nih dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira inisiatif security apa sih yang ingin difokuskan dari Bapak Ibu sekalian di era new normal ini? Jadi saya ada ambil 4 poin yang kira-kira menjadi apa ya, bisa dibilang sebagai inisiatif lah ya. Nah, saya pengen tahu nih feedback dari Bapak Ibu ini seperti apa ya. Silakan diisi ya Bapak Ibu untuk polling ini. Oke, udah diisi ya Bapak Ibu ya? Bentar ya. Teleworking. Jadi mungkin cocok dengan apa yang sebelumnya kita omongin, bahwa namanya post COVID-19 ini orang-orang udah mulai work from home setengah-setengah, jadi butuh adanya solusi teleworking. Oke, good. Thank you Bapak Ibu udah ngasih feedback ke kita. Terus juga ada beberapa menjawab juga bahwa Security Operation Center menjadi satu inisiatif juga, which is good. Artinya kita sudah mau memonitoring secara otomatis, take action secara otomatis, which is akan membantu dalam operational security kita. Oke, saya lanjut presentasi saya. Jadi dari Fortinet sendiri memiliki banyak solusi. Nah, konsep yang kita bring di sini adalah Fortinet Security Fabric. Jadi Fortinet Security Fabric ini adalah sebuah konsep di mana Fortinet memiliki multiple produk. Jadi kita nggak cuma satu produk bisa cover semuanya ya, nggak. Jadi kita banyak produk. Mulai dari yang kita ngomong network security, kita ada yang sampai ke secure access, lalu juga kita ngomong zero trust, terus kita berbicara mengenai cloud environment, aplikasi, endpoint, itu pun jadi poin-poin yang diprotect oleh Fortinet Solution. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini, poin yang dari pertama adalah broad, di mana kita memberikan visibility terhadap entire digital attack surface. Jadi setiap service-service yang Bapak Ibu berikan kepada user Bapak Ibu atau mungkin kepada pelanggan Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah digital attack surface. Karena kita bisa bilang bahwa itu open, bisa diakses sama orang,
Nah, lalu makanya di situ butuh adanya visibility dan juga proteksi di situ. Makanya poin yang dibring sama Fortinet Security Fabric adalah broad. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah solusi-solusi dari Fortinet ini kan banyak nih. Nah, untuk operasionalnya kita akan bikin Bapak Ibu lebih mudah. Caranya gimana? Karena memang antara perangkatnya Fortinet ini bisa saling terintegrasi, maka dari sisi operasional, dari sisi take action, itu akan menjadi lebih mudah bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, maka poin yang kedua kita sebut sebagai integrated, ya, mereduce complexity untuk menerapkan beberapa poin produk yang tadi kita punya. Nah, hasil daripada integrasi ini adalah automation. Jadi setelah ditemukan adanya threat oleh satu titik, maka kita bisa lakukan sebuah action secara otomatis. Ya, mungkin lakukan block. Nah, ini juga nanti salah satu hal yang akan mau saya demokan, di mana kita akan mau kasih lihat automation-nya kayak gimana sih contohnya, yang simpel aja gitu ya. Seperti misalnya ada orang melakukan attack, IP tersebut ternyata berkali-kali melakukan attack, maka secara otomatis firewall yang melakukan blocking. Gitu. Sama hal yang mungkin nanti kita ngomongin mengenai web application. Web application Bapak Ibu di-attack terus-terusan, nah kita udah tahu bahwa IP-nya selalu sama, maka firewall yang melakukan blocking. Gitu ya. Jadi kurang lebihnya kita bisa melakukan otomasi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa use case yang Bapak Ibu juga bisa terapkan. Yang mungkin Bapak Ibu mungkin ada inisiatif ke arah sini juga, seperti Zero Trust Network Access, Security Driven Networking, Dynamic Cloud Security, sama yang terakhir adalah AI Driven Security Operation. Ini adalah beberapa use case yang Bapak Ibu bisa terapkan dengan menggunakan konsep Fortinet Security Fabric. Jadi kalau kita ngomongin terkait dengan Zero Trust Network Access, itu kita berbicara mengenai bagaimana kita men-secure orang yang pada saat mau melakukan koneksi pertama ke dalam jaringan kita. Baik itu dia lewat VPN, ataupun dia berada di dalam physical ya, jadi dia ada di kantor, colok tuh ke dalam switch, atau mungkin dia connect lewat wifi. Nah, kita bikin zero trust, bahwa dia harus benar-benar mengidentifikasikan bahwa diri dia itu adalah orang yang valid, orang yang benar. Nah, yang kedua kita ngomong security driven networking, jadi gimana nih caranya Fortinet membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan securing terhadap network yang ada, tapi juga tidak menurunkan performa. Ya, bagaimana supaya performa saya juga cukup baik, tapi tetap di-secure. Kalau zaman dulu kita mungkin dengar pepatah, namanya mau secure, pasti nggak nyaman. Gitu. Kalau mau nyaman, jadinya nggak secure. Nah, di sini Fortinet brings another value, di mana kita bisa memberikan security dengan kenyamanan akses yang tetap terjaga. Nah, yang ketiga adalah Dynamic Cloud Security. Di sini kita berbicara bagaimana Fortinet juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk men-secure infrastruktur Bapak Ibu yang ada di cloud. Baik itu ada di public cloud, atau juga di dalam on-premise, atau kita sebut dengan private cloud. Nah, kita juga berbicara mengenai proteksi terhadap aplikasi di sini. Baik itu Bapak Ibu menggunakan web application, ataupun juga mungkin Bapak Ibu menggunakan email. Nah, Fortinet juga punya solusi di sana. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan security operation, yang mana sudah AI-driven. Jadi AI di sini kita benar-benar mereduce manual proses. Kita memberikan konsep pembelajaran yang otomatis, yang semua udah digunakan AI di sana, AI logic di sana. Nah, salah satu implementasi daripada AI kita itu ada di dalam threat intelligence kita, yaitu yang namanya FortiGuard. Ya, jadi FortiGuard ini sebenarnya ada di cloud. Dia semacam model kayak SOC, ya, dia mendapatkan feeding data. Feeding datanya dari mana aja? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di bagian sebelah kiri ya. Jadi ada banyak, kita banyak bekerja sama dengan third party untuk mendapatkan feeding data terkait dengan cyber security threat yang ada di seluruh dunia. Nah, pada saat masuk ke dalamnya FortiGuard kita, lab kita, itu sudah diproses oleh AI, machine learning kita. Setelah diproses, dilihat dipilah-pilah dari sampel-sampel yang ada ini, dilihat bahwa ini ada attack atau bukan. Kalau misalkan ada ancaman-ancaman baru, nah di sini hasilnya daripada machine learning tadi adalah sebuah signature. Ya, jadi FortiGuard ini akan membuat sebuah signature, yang mana nanti signature ini akan di-push ke dalam FortiGate yang Bapak Ibu miliki, mungkin ke FortiWeb, mungkin ke FortiMail, jadi solusi-solusi Fortinet yang ada di dalam lingkungan environment Bapak Ibu. Nah, terus juga kita juga memberikan another service, bahwa kalau misalnya sampai nih, signature itu belum jadi. Ya, jadi kalau signature itu kan biasanya sampel masuk, dideteksi bahwa ini kelihatannya sebuah attack. Dites dulu nih, untuk make sure bahwa signature-nya ini, yang sampelnya tadi ini valid nggak dengan akan menjadi signature. Jadi dia perlu testing dulu. Nah, sebenarnya kan berarti ada jeda tuh
dari sampel yang masuk sampai menjadi signature. Nah, disinilah kita juga memprovide sebuah service yang namanya virus outbreak. Ya, di situ kita bisa mendeteksi unknown attack juga. Jadi kalau misalnya sampai ada nih attack sekarang terjadi di Brazil, banyak gitu ya. Terus tiba-tiba FortiGuard kita udah mendapatkan insight, terus tiba-tiba customer kita yang di Indonesia ini juga download file atau attachment yang sama. Nah, FortiGate yang Bapak Ibu taruh di tempat Bapak Ibu sekalian akan bisa cross check ke FortiGuard untuk melihat bahwa sebenarnya ini pattern attack atau bukan. Ya, jadi Bapak Ibu akan bisa mendapatkan secara cepat dengan service virus outbreak yang kita punya. Nah, di dalam FortiGuard kita juga memproduce sebuah yang namanya kita bilang sebagai playbook. Ya, jadi kita membuat sebuah intelligent, di mana nanti intelligent playbook kita ini akan kita feeding masuk ke dalam perangkat-perangkat SOC yang kita punya. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu memutuskan bahwa oke, saya mau bikin SOC, Security Operation Center, dan saya mau pakai platformnya Fortinet. Nah, playbook ini akan datang dari FortiGuard juga, predefined. Dan tapi tetap Bapak Ibu bisa custom, tapi seenggaknya Bapak Ibu sudah mendapatkan playbook predefined yang sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Oke. Nah, saya masuk fokus ke dalam solusi FortiGate core komponen kita, yaitu jadi FortiGate ini sebuah next generation firewall. Ya, mungkin tadi di handout Bapak Ibu sempat lihat bahwa kita direkomendasikan oleh NSS Labs, kita pun juga masuk ke dalam quadrant leader dari Gartner. Nah, sebenarnya kenapa sih? Nah, karena pertama tadi ya kita memiliki FortiGate Lab. Jadi kita di feeding signature itu datang dari si FortiGuard Lab yang inputnya itu banyak. Ya. Nah, terus di dalam perangkatnya FortiGate kita sendiri, ini kita sudah menggunakan yang namanya ASIC. Ya, tadi kalau di Bapak Ibu nonton di video introduction-nya dari Pak Yugi, beliau mention bahwa supaya performance-nya itu tetap tinggi, ada namanya FortiASIC. Jadi komponennya di dalam hardware-nya FortiGate itu nggak cuma menggunakan CPU, tapi kita gunakan another chipset, yaitu menggunakan NP6 dan CP9. Ya, nanti di belakang saya akan kasih lihat perbedaannya di mana nih NP6 sama CP9. Tapi intinya, kedua chipset ini gunanya untuk memboosting performance. Maka kita bisa bilang bahwa kita memberikan security, tapi secara performance itu tetap terjaga. Nah, on top of hardware kita, ada yang namanya kita sebut sebagai FortiOS atau operating system. Jadi FortiOS pun sudah didesain sedemikian rupa, dituning supaya memang benar-benar memberikan security yang baik dan juga performa yang baik. Nah, di dalam OS-nya kita sendiri kita punya beberapa fitur. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai vulnerability, nah kita punya engine IPS di dalam OS kita. Ya, jadi sebenarnya regardless nih Bapak Ibu mau pakai perangkat yang kecil sampai perangkat yang gedenya kayak kulkas, itu kita sama-sama memiliki fungsi sebagai IPS-nya di dalamnya. Ya, nah terus di dalamnya juga ada fungsi sebagai IP reputation. Kembali lagi semua nanti di feeding sama si FortiGuard. Ya, sama halnya juga dengan anti malware atau kita berbicara mengenai antivirus gateway. Jadi di dalam FortiGate kita bisa melakukan inspeksi ini. Kalau sampai ada file yang di-download, nah kita akan cek dulu bahwa ini sebenarnya mengandung virus atau enggak. Kalau sampai mengandung virus, maka kita blocking. Nah, terus mungkin solusi yang unik juga, yang spesifik untuk Bapak Ibu yang bekerja di dunia manufacturing, dan zaman sekarang kita ngelihat namanya mesin itu kan dikontrol sama IT ya, sama mungkin ada aplikasi, ada software-nya sendiri gitu. Nah, di kita juga ada sebuah solusi untuk memberikan proteksi di sana. Ya, jadi kalau tadi kita ngomong bahwa mesin dikontrol sama aplikasi gitu, kita sebut sebagai operational technology. Nah, di dalam FortiGate-nya kita punya signature khusus untuk melindungi protokol-protokol yang berhubungan dengan mesin, ya, atau berhubungan dengan IoT. Nah, di sini kita berbicara mengenai SCADA. Nah, di sini FortiGate juga memiliki solusi di sana. Nah, terus berkaitan dengan biasanya orang butuh solusi untuk melakukan proxy. Nah, kita juga punya fungsi URL filtering di dalam FortiGate kita. Ya, jadi punya fungsi kayak IPS, anti malware, URL filtering, ini menjadikan sebuah platform next generation firewall yang handal. Nah, satu hal lagi yang kita nggak boleh lupakan, bahwa traffic zaman sekarang, 95% traffic di dalam dunia ini sudah dalam bentuk SSL. Ya, jadi enkripsi, terenkrip. Macam kalau Bapak Ibu nih mungkin beli barang dari e-commerce gitu ya, Bapak Ibu terima barangnya kan nggak langsung barang yang gitu kan, pasti dibungkus dulu pakai kardus gitu, supaya aman gitu. Nah, ini hal yang sama kita implementasikan di dalam dunia
jaringan. Di mana supaya data kita ini nggak kecolongan di tengah-tengah, nah kita gunakan SSL. Ya kan, jadi kalau Bapak Ibu notice nih, buka YouTube, buka Facebook, mungkin buka website-website lain, depannya itu pasti HTTPS. Nah, itu sebenarnya menandakan bahwa itu adalah SSL. Nah, jadi satu hal yang penting, kenapa? Karena namanya perangkat security, itu kan harus bisa ngelihat. Harus bisa ngelihat dulu untuk menemukan bahwa ini adalah attack nih. Gitu. Nah, bayangkan sekarang kalau ternyata paketnya SSL dibungkus dan perangkat security Bapak Ibu nggak bisa melakukan dekripsi nih, nggak bisa melakukan pembacaan. Kenapa? Karena dibungkus kardus. Saya nggak tahu di dalam kardus ini ada isi bom atau enggak. Gitu. Nah, makanya satu poin penting bahwa SSL ini harus bisa dilakukan dekripsi di perangkat firewall Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kalau kita lihat kompetitor lain nih, kan bisa juga Pak melakukan dekripsi. Terus apa unggulnya dari Fortinet? Nah, di dalam Fortinet kembali lagi kita didukung oleh si ASIC, sehingga performance kita nggak ngedrop. Buktinya di mana? Nanti saya share di dalam reportnya NSS Labs. Nah, naik ke layer yang atas lagi, kita juga memiliki centralized management dan analytics ya. Jadi kita memiliki platform FortiManager dan FortiAnalyzer yang gunanya kalau manager ini untuk memanage multiple FortiGate, dan kalau FortiAnalyzer ini kita gunanya untuk mendapatkan log dari multiple FortiGate. Di situ kita bisa melakukan korelasi, kita bisa membuat reporting juga. Oke, sedikit polling lagi. Kalau Bapak Ibu nih mau menerapkan sebuah security ya, pastikan yang pertama dilihat adalah efektivitas keamanannya, aman apa enggak. Nah, saya pengen tahu juga faktor apa lagi sih yang sebenarnya penting nih bagi Bapak Ibu dalam menerapkan sistem security. Apakah itu performance, apakah operasional, kemudahan operasionalnya, atau yang ketiga harga juga menjadi satu hal yang penting. Monggo diisi ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, betul sekali Pak Edwardo. Sambil menunggu nih ya, saya ulang lagi nih Bapak Ibu harus mengisi polling yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Bisa dipilih salah satu. Selain dari efektivitas keamanan, faktor apa yang penting dalam penerapan sistem security? Apakah performance, kemudahan operasional, apakah harga? Nah, nanti kalau sudah tampil resultnya, bisa langsung Pak Edwardo conclude ya Pak ya. Silakan monggo Pak, lanjutkan. Ya, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengisi polling, masih 30% lagi yang saya tunggu untuk mengisi pollingnya. Nanti Pak Edwardo bisa lebih dekat dengan audiens kita pada hari ini ya Pak ya, kalau misalnya tahu result dari polling hari ini. Silakan Bapak Ibu diisi. Silakan Pak Edwardo dilanjutkan. Oke, kita masih menunggu ya. Oh udah, oke. Thank you buat partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya lihat yang paling tinggi 48% dari Bapak Ibu sekalian itu menjawab bahwa performance menjadi hal yang penting. Ya, jadi memang kalau seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa kalau zaman dulu kita berbicara namanya secure pasti nggak nyaman gitu. Nah, hal itu sudah bisa kita wipe. Kenapa? Karena namanya performance itu jadi hal yang penting juga. Bahkan di beberapa customer juga sempat ada yang bilang, ya udah kalau misalkan sampai performance-nya lambat, bypass aja di security-nya gitu ya. Tapi jangan Bapak Ibu, jangan. Sekarang ada Fortinet, yang dimana kita bisa memberikan security dan juga performance yang baik juga. Nah, di sini kita masuk ke dalam hasil daripada Fortinet performance ini. Jadi tadi kita berbicara mengenai bahwa ada CPU, ada yang namanya CP9, ada yang namanya MP6, sekarang MP7 ya, anyway, yang paling baru adalah MP generasi ke-7. Nah, sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau di dalam FortiGate sendiri, di dalam perangkat firewall kita, itu ada CPU yang gunanya adalah untuk melakukan kayak logging, reporting, konfigurasi. Nah, ini di-handle sama CPU. Tapi kalau kita udah ngomong data plane, ya, jadi pada saat ada traffic masuk, perlu di-inspect. Nah, yang kerja adalah CP9 dan juga NP, Network Processor. Jadi ada content processor, ada network processor. Nah, si network ini kerjanya ngapain nih? Nah, kalau network, kita berbicara mengenai layer 3 atau kita sebut dengan mungkin routing. Jadi kalau berbicara mengenai routing, kalau cuma
tugasnya adalah untuk melakukan routing, mungkin untuk melakukan IPsec VPN gitu ya, site to site IPsec, nah kayak gitu-gitu dilakukan oleh si NP. Tapi kalau tugasnya udah mulai berat nih, kayak misalnya tadi SSL decryption, saya harus lakuin dekripsi SSL dulu, baru baca paketnya dengan menggunakan IPS atau dengan menggunakan antivirus. Nah, yang kerja itu adalah sebenarnya CP9. Jadi pada saat traffic itu masuk, udah tahu nih pembagiannya. Oh, kalau misalkan cuma butuh routing, dia yang kerja. Kalau butuhnya sampai ke dalam-dalam, nah baru si CP9 yang kerja. Maka hasilnya daripada kombinasi ini adalah performance yang tinggi, latensi yang rendah, dan juga tentunya less power dan less space. Kenapa? Karena memang sudah di-tweak sedemikian rupa di dalam perangkat kita. Nah, masuk ke dalam reportnya NSS Labs. Jadi di tahun 2019 kemarin, NSS Labs ini ngelakuin testing. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar nih NSS Labs, siapa sih NSS Labs? Mungkin Bapak Ibu dengarnya selalu Gartner gitu ya. Perbedaannya begini, kalau Gartner, dia melihat namanya market share. Barang tersebut nih laku nggak? Banyak dijual apa nggak? Banyak dipakai apa nggak? Gitu ya. Kalau NSS Labs, fokusnya itu nggak hanya penjualan, yang dia lihat adalah performance. Jadi dia juga melihat security effectiveness. Dia sudah memiliki banyak script ya, banyak script yang bisa dilakukan. Lalu dia tesin nih ke perangkat-perangkat yang ada. Nah, vendor-vendor pun itu tuh nggak dipanggil gitu. Jadi NSS Lab cuma announce bahwa, saya mau melakukan testing nih. Yang mau barangnya dites, kirim ke saya gitu. Nah, jadi vendor tuh berlomba-lomba ngirim barang kalau memang mau ditesting. Ya, nah di sini mungkin pesertanya Bapak Ibu nanti bisa cari di internet lah ya. Saya nggak mau nanti takutnya ini dianggap back campaign. Jadi saya hanya mau highlight terkait dengan Fortinet aja. Ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah throughput, hasil throughput, pengujian throughput. Nah, pengujian di sini kalau Bapak Ibu lihat yang garis merah itu adalah vendor claim atau kita bilang datasheet. Di dalam datasheet, perangkat yang paling atas ini bilang bahwa throughputnya 7,7 GB. Tapi ternyata setelah dites, ternyata cuma 2,5 GB. Ya, sama perangkat lain gitu. Ada yang ngakunya 6,8 GB, ternyata dites cuma dapat 1,5 GB. Nah, uniknya di dalam Fortinet, kita ngaku 5,2, tapi ternyata setelah dites hasilnya ternyata 5,9, lebih tinggi. Ya. Jadi setelah dites nih sama NSS Labs, yang lainnya turun, kita malah naik. Yang lainnya beda dari datasheet, kita malah lebih tinggi dari datasheet. Kenapa? Kembali lagi, hardware kita memang sudah didesain sedemikian rupa. Nah, kedua, terkait dengan latensi. Tadi kita berbicara bahwa namanya secure, biasanya melambatkan. Dan ini terbukti di firewall lain, kompetitor kita. Di mana pada saat dia mengintroduce firewall di situ, dia menambahkan latensi sekitar 22 mikrosecond. Ada yang sampai 62, bahkan ada yang sampai 100. Udah 3 digit. Nah, di Fortinet sendiri, karena kita tadi sudah menggunakan hardware FortiASIC ya, NP dan CP, nah kita stay di satu digit aja, 4 mikrosecond. Ya, bahkan untuk yang 1514 cuma 6. Jadi bisa dibilang dengan menambahkan Fortinet, dengan menambahkan FortiGate di jaringannya Bapak Ibu sekalian, nggak akan terlalu pengaruh terhadap latensi yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, terus di 2019 juga NSS Labs ngetes nih namanya SSL. Karena tadi namanya traffic zaman sekarang ini mostly adalah SSL. Maka namanya perangkat security harus bisa melakukan SSL decryption. Nah, dites performance-nya. Nah, jadi ada beberapa vendor, kalau Bapak Ibu lihat ini adalah HTTP. HTTP artinya plain, nggak pakai bungkus-bungkusan. Jadi nggak ada SSL di sini. Nah, dia tes dulu, berapa sih throughput-nya masing-masing. Nah, yang kedua, dia baru tes untuk HTTPS-nya. Artinya SSL-nya nih. Sekarang oke, SSL-nya dites. Setiap firewall yang ada, lakukan decryption. Bongkar dulu, baru baca. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang lain, penurunannya itu cukup signifikan. Dari 4 GB ke 1 GB. Ke 1,7 GB. Ada yang dari 3,3 ke 734 MB. Gitu ya. Nah, kalau dilihat Fortinet sendiri, turunnya itu dikit. Jadi dari 6,3 GB hanya ke 5,8, atau kita kalkulasi kurang lebihnya adalah 9%. Ya, jadi bisa dilihat performance kita, walaupun kita harus melakukan dekripsi SSL, itu tetap baik, tetap terjaga, tetap cepat, tetap terjaga. Oke, jadi ini semoga membuktikan performance yang FortiGate bagi Bapak Ibu sekalian.
Anyway, Bapak Ibu kalau misalkan mau cari-cari di internet banyak NSS Labs. Mungkin kalau mau lihat yang lain-lain ada comparative report, ada yang memberikan juga. Bapak Ibu bisa cek di sana sih. Bahwa ini bukannya kita tailor-made buat event, enggak. Jadi ini adalah data yang real. Nah, terus beberapa unique feature saya juga mau share sedikit. FortiGate sendiri kita sadar bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri sebagai solusi security. Maka kita perlu adanya integrasi dengan third party. Dan kalau di sini kita berbicara mengenai public SDN, private SDN, nah kita bisa integrasi juga ke sana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih mungkin punya environment on-prem, punya environment yang ada di cloud. Terus mungkin Bapak Ibu nggak pakai FortiGate di cloud-nya. Tapi pengen nih aksesnya kalau dari kantor menuju ke sana tuh terencrypt. Terus bisa ambil IP apa aja sih yang ada di dalam environment cloud. Nah, kita punya Fabric Connector ini. Fabric Connector ini gunanya untuk melakukan koneksi ke third party, lalu melakukan API. Nah, untuk public dan private SDN ini adalah kita untuk menggrab IP-nya secara otomatis. Jadi pada saat kita bikin rule, kita udah nggak usah pusing IP-nya berapa, ntar ternyata auto scale di sana, wah harus namain IP lagi. Nah, kita mau reduce itu. Jadi kita akan melakukan API untuk nanya, saat ini ada IP berapa aja sih di sana. Nah, itu masuk ke dalam rule-nya FortiGate secara otomatis. Nanti di sana ternyata auto scale atau nambah server lagi. Nah, selama tagging-nya sama, nah FortiGate akan bisa langsung retrieve. Oh, sekarang nambah nih jadi 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10, 3. Gitu. Jadi, hal itu bisa kita otomatikin dengan menggunakan Fabric Connector ini. Lalu kalau kita berbicara mengenai SSO, nah ini kita ada integrasi dengan kayak Radius, ada dengan Active Directory secara otomatis, jadi supaya kalau misalkan user udah login ke Active Directory, nggak perlu lagi login di dalam FortiGate, dan di FortiGate akan langsung bisa kenalin, oh user ini adalah grupnya ini. Gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau misalnya Bapak Ibu ini ternyata udah memiliki another solution security, terus memproduce nih misalkan kategori URL yang jahat, atau mungkin blacklisted IP yang jahat, atau mungkin Bapak Ibu punya sandboxing gitu ya, solusi sandboxing lain yang memproduce hashing. Bahwa kalau hashnya kayak gini, ini adalah malware. Ya, jadi hashing itu model kayak MD5 yang kode gitulah Bapak Ibu. Jadi kode itu akan kita baca, akan kita cocokin juga dengan file yang lewat. Kalau sampai file tersebut ternyata di hash sama nih nilainya, nah kita bisa lakukan blocking. Jadi istilahnya kayak FortiGate mengkonsum hasil daripada threat intelligence yang Bapak Ibu punya. Nah, salah satu contoh adalah kalau kita berbicara mengenai IP address tadi. IP address ada yang blacklisted, Bapak Ibu publish ini di dalam sebuah website gitu ya, website yang mungkin internally gitu. Nah, FortiGate bisa untuk ngambil dari sana. Jadi pada saat ada IP-IP yang akses dan ternyata dari IP yang ini, nah FortiGate akan bisa langsung automatically blocking. Ya, dan dia akan ngelakuin ini secara interval. Jadi misalnya per 5 detik FortiGate akan ngecek ada nggak update baru, atau ada yang di take out nggak. Kalau ada di take out di sana, di dalam FortiGate juga akan automatically di take out. Ya, jadi di sini juga membantu Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan yang namanya security automation. Nah, untuk event automation sendiri juga di dalam FortiGate udah ready. Ya, jadi kita ada satu feature namanya adalah automation. Nah, automation ini berdasarkan daripada event yang terjadi. Oke, jadi contoh di dalam gambar ini yang saya ambil adalah kalau ada compromise host. Nah, compromise host ini didapat dari mana? Kalau misalnya ada endpoint, mungkin laptopnya si Edo nih, ternyata dia melakukan akses terhadap website-website yang terlarang. Ternyata dia mengakses ke IP-IP yang ternyata didapatkan kategorinya adalah botnet. Gitu. Nah, maka akan di-verdict sebagai compromise host. Nah, kalau sampai ada compromise host, maka action apa yang mau kita ambil? Ya, apakah kita mau email, ataukah kita mau quarantine tapi di access layer kalau menggunakan Fortinet punya switch, atau misalkan kita mau lakukan IP ban, jadi dia ini sama sekali nggak bisa melewati FortiGate, atau kita mau lakukan API ke tempat lain. Misal Bapak Ibu mungkin punya service ticketing gitu ya, ada HTTP API-nya di sana, nah FortiGate bisa initiate untuk bikin tiket di sana. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita lakukan dengan menggunakan FortiGate without additional license. Jadi ini nggak ada license-nya. Ini memang murni fitur di dalam OS. Jadi kita bilang unique feature-nya daripada Fortinet. Satu contoh yang nanti akan saya sampaikan juga di sini adalah yang nanti akan saya demokan, bagaimana begitu didetek adanya orang nih berkali-kali melakukan pelanggaran, dia dikuarantin IP-nya. Ya, jadi nanti saya akan show juga di dalam demo saya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan teleworking.
Jadi kalau dari solusi teleworking sendiri, FortiGate sebagai VPN konsentrator, ya. Jadi FortiGate ini punya capability sebagai VPN konsentrator, baik itu mau IPsec, mau SSL VPN, kita semua ready. Ya, kita ready, tinggal dipakai aja. Nah, lalu dari sisi kliennya gimana? Nah, klien itu hanya cukup download yang namanya FortiClient. FortiClient sendiri itu ada dua jenis, ada yang berbayar, yang sekaligus security, ada yang free. Jadi kalau yang free ini murni benar-benar hanya digunakan untuk VPN doang. Ya, jadi sebenarnya user-user hanya cukup download FortiClient aja, tembak masuk ke dalam FortiGate untuk mendapatkan akses ke dalam jaringan Office. Ya, terus autentikasinya kita bisa gunakan Active Directory juga atau LDAP atau Radius. Jadi kita cukup cukup granular untuk konfigurasinya. Atau mau menggunakan lokal user yang ada di dalam FortiGate itu juga possible untuk dilakukan. Nah, untuk menambahkan faktor security-nya, seperti yang tadi sempat di-mention di awal yang ada dilakukan oleh si World Economic Forum, yaitu adalah two-factor authentication. Nah, di kita ada komponen yang namanya adalah FortiToken. Nah, FortiToken ini sebenarnya adalah sebuah software yang Bapak Ibu bisa install di dalam handphone ya, bisa di-install di dalam handphone. Bapak Ibu tinggal buka, nantinya pada saat dia melakukan login, dia harus memasukkan kode semacam ini. Ya, semoga kelihatan. Jadi dia harus masukin kode, jadi nggak cuma username password, tapi juga kode ini yang harus dimasukin ke dalam pada saat dia melakukan autentikasi VPN. Ya, jadi gambarannya nanti kurang lebih seperti ini. Login, masukin username password, masukin tokennya juga. Nah, ini ada komponen tambahan, di mana nanti untuk token manajemennya, Bapak Ibu bisa gunakan FortiGate juga untuk melakukan token manajemennya. Jadi didaftarinnya untuk token-token ini ke dalam FortiGate. Dan bisa dipilah-pilah, jadi nggak serta-merta begitu Bapak Ibu nerapin untuk satu user, berarti semua user harus pakai token nih, kalau nggak jalan. Enggak. Bapak Ibu bisa pilah-pilah, user mana yang membutuhkan token, user mana yang nggak membutuhkan token. Ya, mungkin Bapak Ibu mau lakukannya secara parsial gitu ya, itu possible untuk dilakukan juga. Oke, nah lalu ada satu komponen yang namanya FortiAnalyzer yang gunanya untuk ngumpulin log. Jadi pada saat user melakukan akses, dia ngakses kemana aja, VPN-nya selama berapa lama, nah ini akan disimpan di dalam FortiAnalyzer. Sehingga kalau nantinya nih Bapak Ibu ternyata membutuhkan, saya mau butuh reportnya dong, saya pengen tahu nih, user saya kalau connect itu beneran connect apa enggak nih. Terus berapa lama dia connect, apa asal-asal connect doang, nah bisa di-generate semua di dalam FortiAnalyzer. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya share di dalam presentasi. Saya minta waktu sebentar untuk menyiapkan demo saya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, sambil menunggu Pak Eduardo menyiapkan demo, saya mengajak Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk Pak Eduardo, boleh langsung di-drop pertanyaan Bapak Ibu di kolom atau di tab Q&A di sana. Nanti setelah demo selesai, kita akan membahas semua pertanyaan yang masuk dan langsung akan dijawab oleh Pak Eduardo ya. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan, mumpung Pak Eduardo-nya di sini bisa menjawab semua pertanyaan atau doubts yang Bapak Ibu punya. Oke, silakan Pak Eduardo. Oke, sebentar ya, saya lagi siapin. Saya pastiin aksesnya jalan dulu, baru saya siap. Oke, semoga Bapak Ibu bisa lihat. Jadi saya udah buka dashboard FortiGate saya ya. Jadi FortiGate kurang lebih kayak gini Bapak Ibu tampilannya. Oke, jadi bisa dilihat cukup intuitif saat kita mau bikin policy rule untuk melakukan blocking ya, gambarannya seperti ini, ada GUI-nya, dari mana menuju kemana, mau diterapin apa fungsinya ya. Jadi di dalam demo ini saya mau melakukan publishing sebuah website. Websitenya kayak gimana? Websitenya sebenarnya simpel aja sih, kurang lebihnya kayak gini. Dan di sini saya lakukan diakses dalam HTTPS juga. Jadi saya mau kasih lihat bahwa walaupun dia di dalam HTTPS, FortiGate akan bisa tetap securing. Oke, lalu di sini idenya adalah kalau sampai ada user ataupun juga attacker yang melakukan pelanggaran berkali-kali, itu akan dicatat di dalam FortiAnalyzer, ya. Nah, lalu dari FortiAnalyzer ini akan trigger nih ke dalam si FortiGate. Dia ngasih tahu bahwa
terjadi sebuah event. Nah, eventnya apa? Eventnya ada di sini. Jadi saya sudah bikin sebuah event yang namanya adalah autoblock IPS. Artinya kalau dia melakukan pelanggaran dan nilainya itu critical atau high selama berkali-kali, maka saya melakukan namanya quarantine. Ya, sebenarnya bisa ditambahkan juga, misalkan sekalian deh email ke siapa gitu. Itu bisa juga. Tapi di sini untuk demo ini supaya nggak terlalu kompleks, saya hanya melakukan namanya quarantine. Nah, quarantine nanti di mana? Quarantine akan muncul di dalam namanya quarantine monitor. Ya, di dalam quarantine monitor ini sekarang masih kosong nih. Ya. Nah, saya akan menggunakan script ya, jadi supaya bisa aksesnya enak. Nah, di sini saya punya script yang namanya goodrequest.bat. Jadi harusnya user ini kalau melakukan akses muncul nih balasan seperti ini. Jadi ada kata-katanya nih. Ada scriptnya yang di load, ada kata-katanya. Nah, kalau dia gagal, dia harusnya time out. Kalau di handle sama IPS, dia harusnya time out. Oke, jadi saya ada siapin satu script lagi yang namanya adalah batRequest. batRequest.bat. Nah, ini adalah yang dia melakukan sebenarnya adalah SQL injection. Ya, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya hanya masukin satu parameter yang namanya adalah test sama parameter yang namanya UI, lalu dimasukin string SQL injection, yang mana nanti ini akan dideteksi sama si IPS. Nah, oke, saya refresh dulu, masih kosong ya. Jadi lalu saya lakukan yang namanya batRequest. Oke, begitu dia lakukan batRequest, dia time out. Kenapa? Karena semua sudah dideteksi sama si FortiGate. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam role IPS-nya, 1055 nih barusan. Nah, dia itu melakukan yang namanya SQL injection. Ya, kelihatannya di sebelah kanan ini dia melakukan yang namanya adalah UI or 1 sama dengan 1. Jadi dia melakukan SQL injection. Nah, lalu setelah dia melakukan beberapa kali, nah dia langsung masuk ke dalam band IP. Kalau sudah masuk ke dalam band IP, maka walaupun dia melakukan request yang baik, dia tetap nggak akan bisa akses. Karena IP-nya sudah automatically di-ban. Sampai nanti dia expire. Kebetulan untuk script ini saya bikin dia expire dalam waktu 1 menit. Jadi 1 menit berikutnya, sampai dia hilang di sini, dia baru akan bisa akses. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar, sekitar 20 detik. Lalu saya akan coba akses lagi dengan menggunakan goodRequest. Ya, klik countdown. Udah 6 detik. 4. Jadi nanti udah hilang nih. Jadi yang IP yang 32 itu sudah hilang. Tinggal yang IP 31. Oke, bentar lagi dia hilang. Kita tunggu. Oke, sudah hilang. Nah, begitu sudah hilang, kita lakukan namanya goodRequest lagi. Dia bisa akses lagi. Ya, jadi ini salah satu contoh Fortinet Security Fabric yang melakukan automation. Jadi log yang sudah dikumpulin sama si Forti Analyzer ini, jadi dia akan ngumpulin log, dia lihat, oh ternyata ini ada IPS attack tinggi nih. Levelnya adalah critical ataupun juga high. Nah, kalau sudah berjalan beberapa kali dari IP berapa, IP tersebut saya kirim ke FortiGate. Di dalam FortiGate dilakukan otomatisasi untuk melakukan namanya quarantine. Ya, jadi di situ salah satu bentuk Fortinet Security Fabric untuk melakukan otomatisasi quarantine IP. Oke, hopefully bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu sekalian bagaimana cara kerja kita, di mana otomatisasi yang bisa kita lakukan dan bisa juga diterapkan di environment-nya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk atensinya. Iya, terima kasih Pak Eduardo presentasi dan juga demonya. Sekarang boleh kita lihat di Q&A tab, di sana banyak sekali pertanyaan. Mungkin akan kita ambil 3 pertanyaan saja ya Pak ya, mengingat waktunya lumayan tight di sini. Nanti sisanya akan dijawab by chat ya Pak ya. Silakan Pak dicek terlebih dahulu pertanyaan mana yang ingin Bapak pilih dan ingin Bapak jawab secara live. Oke, jadi ada pertanyaan dari Ibu Dewi Amalia menanyakan untuk 2FA apakah ada tambahan fee? Ya, jadi seperti yang tadi ya Bu Dewi, bahwa untuk two factor authentication kita punya satu komponen yang namanya adalah Forti token. Nah, Forti token ini gunanya untuk mengenerate kode tadi. Ya, jadi tambahan fee-nya sebenarnya Ibu Dewi cukup beli yang Forti tokennya tadi. Ya, beli Forti tokennya asal udah pakai FortiGate,
Ibu Dewi beli tokennya tadi 40 token, tambahan biayanya jadi ada di situ. Gitu. Tapi kalau misalnya nih ternyata Bu Dewi mau oke deh pakai email aja gitu. Nah, itu juga possible untuk dilakukan selama Bu Dewi VPN konsentratornya menggunakan FortiGate ya. Tapi tetap kalau kita berbicara security, lebih secure apabila kita menggunakan token ini. Oke. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Revaldo. Untuk FortiClient sendiri, apakah bisa memonitoring klien, apakah klien tersebut bekerja sesuai jam kerja pada umumnya? Dan pada sisi klien, apakah bisa kita pantau website apa saja yang telah dibuka dari sisi klien dengan menggunakan FortiClient dan juga FortiAnalyzer? Nah, oke. Jadi kalau memang benar-benar Pak Revaldo ini ingin melakukan monitoring, FortiClient kita yang berbayar, Pak, yang bisa melakukan itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara FortiClient yang VPN only, ya tugasnya hanya untuk melakukan koneksi VPN. Selama dia VPN, nah kita bisa pantau dia ngapain aja. Tapi begitu dia lepas daripada VPN, kita udah nggak bisa pantau. Nah, yang bisa pantau siapa? FortiClient yang berbayar. Jadi misalnya sampai ada FortiClient sudah menggunakan license, nah kita bisa benar-benar pantau. Bahkan Pak Revaldo, kalau saya boleh share, kalau ternyata nih di dalam office kita udah bilang bahwa pada jam sekian sampai jam sekian, jam kerja ya, jam 9 sampai jam 5, itu nggak boleh akses yang namanya YouTube, Facebook, Instagram. Nah, walaupun nih dia bawa laptop dia ke rumah, ada FortiClient yang berbayar di situ, kita bisa terapin rule yang sama. Jadi pada saat jam 9 sampai jam 5, dia benar-benar nggak bisa buka Facebook, nggak bisa buka YouTube, walaupun dia nggak connect VPN. Kenapa? Karena ada komponen web filtering yang sama ada di HO, dibawa masuk di dalam FortiClient. Jadi kalau ingin memantau, benar-benar memantau 9 to 5 gitu, atau terus-terusan bisa menggunakan si FortiClient yang berbayar. Sama satu hal lagi, kita juga bisa memantau vulnerability-nya juga. Ada vulnerability nggak nih di device yang digunakan oleh si user kita. Semoga menjawab. Lalu ada pertanyaan lagi dari Bapak Irfan Prasetya. Apakah ada specific policy jika attacker menggunakan metode brute force? Contohnya seperti tadi SQL injection. Ya, jadi apabila memang spesifik terhadap brute force, sebenarnya solusi yang lebih cocok itu adalah web application firewall. Ya, jadi yang lebih cocok adalah web application firewall. Untuk IPS sendiri sebenarnya ada deteksi untuk melakukan anomali brute force. Sebenarnya ada, tapi kalau ditanya akurat apa enggak, terus lebih akurat mana sama WAF, lebih akurat yang ada di dalam WAF. Jadi di dalam IPS ini ada, tinggal diaktifin aja, lalu kita bilang bahwa berapa kali login attempt yang dia coba dalam 1 detik. Ya, jadi modelnya kayak dia melakukan DDoS gitu ya. Nah, kita deteksi dengan menggunakan IPS anomaly detection-nya kita. Itu menggunakan FortiGate. Tapi kalau mau lebih sure lagi, Bapak Irfan bisa approach dengan menggunakan WAF. Nah, itu lebih spesifik lagi, Pak Irfan. Semoga menjawab. Oke, sudah 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Edo. Mungkin sisanya bisa langsung dijawab nanti by chat aja ya, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Eduardo atas presentasinya, demonya juga, dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari attendees kita pada hari ini. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu jika masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, tidak apa-apa, silakan tetap taruh pertanyaan Bapak Ibu di Q&A tab, nanti akan dijawab secara tulisan oleh Pak Edo ataupun timnya. Oke. Nah, kembali saya ingatkan Bapak Ibu, kami memiliki souvenir menarik persembahan dari PT Multipolar Technology dan juga Fortinet untuk peserta yang memfollow sosial media Multipolar Technology dan juga mengikuti acara sampai akhir acara nanti dan mengisi dengan lengkap feedback form online yang tadi sudah di-share di awal dan nanti di akhir acara juga kita akan share. Nah, kami juga akan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kuis kita yang pertama adalah mengabadikan foto webinar Multipolar Technology dan Fortinet Bapak Ibu di Instagram Bapak Ibu. Caranya gampang, Bapak Ibu silakan follow Instagram @multipolartechnology. Nanti update ke Instastory atau feed Instagram Bapak Ibu. Keseruan mengikuti webinar pada hari ini, jangan lupa di-mention ke Instagram resmi kami, yaitu @multipolartechnology. Dan pastikan Bapak Ibu Instagramnya tidak private atau tidak dikunci ya. Dan 10 orang tercepat yang nge-post akan langsung dikirimkan souvenir menarik persembahan dari Multipolar Technology. Nah, jadi cepet-cepetan nih Bapak Ibu ya. 10 peserta tercepat yang nge-post di Instastory ataupun di feed Instagram Bapak Ibu. Oke.
Nah, sambil menunggu Bapak Ibu menge-post, nah kita tutup dulu kuis yang pertama kita pada hari ini. Kembali saya ingatkan, jangan kemana-mana karena di akhir acara nanti kita juga akan ada lucky draw sessions untuk 4 orang yang beruntung. Oke, selanjutnya akan ada promo announcement yang akan disampaikan oleh Bapak Gary Adrian selaku Network Enterprise Pre-Sale Section Head PT Multipolar Technology yang akan menyampaikan promo announcement pada hari ini. Untuk itu Pak Gary Adrian, apakah sudah terhubung? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Diska, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan terkait promo ya Pak, Bapak dan Ibu. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh Saudara Edo kalau betapa powerful-nya ya FortiGate ini gitu ya, dari bagaimana dia bisa melakukan deskripsi terhadap SSL traffic gitu ya, tapi penurunan performance yang sangat rendah gitu ya. Nah, sekarang untuk promonya sendiri Bapak Ibu, dari kita Multipolar dan Fortinet bekerja sama juga dengan Tech Data mengadakan promo nih. Untuk pembelian FortiGate itu akan free ya Pak, free Forti token sejumlah beberapa user, di mana Bapak Ibu udah tahu tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Edo bahwa Forti token ini digunakan untuk memperkuat autentikasi pada remote user, di mana yang kita tahu kan sekarang banyak banget ya orang mungkin pekerja yang emang WFH gitu, work from home. Nah, di kesempatan ini kita menyediakan nih, jadi bagi Bapak Ibu yang yang membeli gitu ya, membeli FortiGate sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, itu ada minimum hardware-nya, itu akan diberikan free Forti token mobile. Dan Forti token ini juga penggunaannya sangat mudah ya, tanpa perlu intinya simple lah, hanya cukup download, bisa based on Android maupun iOS gitu. Jadi tunggu apa lagi Bapak dan Ibu, segera hubungi telemarketing kami untuk mendapatkan promo ini. Terima kasih, sekian dari saya. Mbak Diska, silakan. Terima kasih banyak Pak Gary sudah menyampaikan promo announcement-nya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya memiliki pertanyaan boleh langsung nanti ditaruh di Q&A tab, bisa langsung direct ke Pak Gary ya. Nah tadi sudah kuis pertama yang sudah saya sampaikan, pastinya ada Bapak Ibu yang sudah cepat nih, 10-nya sudah langsung submit foto Instastory dan juga feed-nya. Ini akan ada kuis kedua. Permainan ini adalah permainan menemukan kata-kata yang terdapat pada gambar yang akan tampil beberapa saat lagi di layar Bapak Ibu. Akan ada beberapa kata terkait Fortinet, FortiGate yang bisa Bapak Ibu temukan. Biasanya pas udah tampil kelihatan sih Bapak Ibu ya. Tulislah jawaban yang Bapak Ibu temukan pada gambar yang akan ditampilkan di kolom question atau chat di menu aplikasi GoToWebinar Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebentar lagi kita akan tampilkan. Lalu cara jawabnya bagaimana? Ada 2 kata yang pertama ditemukan dengan format jawaban 1 dan jawaban 2. Misalnya di gambar itu ada tulisan Multipolar dan juga Fortinet. Bapak Ibu tulis langsung Multipolar dan Fortinet. Nah, 10 orang yang pertama yang berhasil menemukan 2 kata yang pertama akan mendapatkan souvenir menarik persembahan dari PT Multipolar Technology. Gitu ya. Apakah semuanya sudah siap di sini? Kita mulai kuis kita yang kedua. Kami akan berikan 30 detik untuk Bapak Ibu mencari jawabannya dan juga menuliskan jawaban pertama dan jawaban kedua. Langsung in one line. Oke? Kita mulai permainannya, dihitung dari 3, 2, 1. Silakan. Nah, gambarnya sudah ada dan sudah tampil di layar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nah, kelihatan kan pasti di sana ada juga tulisan Multipolar dan juga Fortinet. Bisa ditulis, tapi jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti salah itu jawabannya karena itu judulnya kita pada hari ini. Oke. Ya, 10 ya Bapak Ibu, 10 tercepat nih. Apakah sudah? Saya lihat. Oke, wow, cepat. Ini ada yang jawabnya 1 kurang, Pak. Harus 2 jawabannya. Jadi harus 2, seperti Multipolar dan Fortinet. Gitu. Oke, coba saya lihat di sini sebentar. Ada apa saja yang tampil? Oke, iya, yang kelihatan gede banget deh itu Bapak Ibu ya. Oke,
Kita lihat lagi. Iya, wow, banyak sekali yang sudah submit. Ada yang lengkap, tulis jawaban 1, ini, jawaban 2, ini. Sebenarnya nggak usah, Pak, langsung aja. Oke, apakah sudah kita menemukan atau menentukan 10 orang pertama? Ya, 10 orang pertama. Oke, kita countdown ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya, Bapak Ibu. Nah, kami sudah mendapatkan partisipan yang sudah menjawab dan kami sudah mendapatkan 10 nama yang paling cepat dan juga tepat. Nanti kita akan lakukan verifikasi data terlebih dahulu, lalu pemenang kuis dan juga games pada hari ini akan kami hubungi setelah webinar ini selesai. Oke? Nah, Bapak Ibu jangan kemana-mana karena kami memiliki souvenir menarik dari Multipolar Technology dan Fortinet untuk Bapak Ibu yang follow sosial media dan juga mengikuti acara sampai akhir acara nanti dan mengisi dengan lengkap feedback form dengan lengkap. Mau tahu nggak sih dalamnya apa aja? Tadi tulisannya tuh apa saja sih di dalam gambar itu? Jawabannya nih, kalau untuk Bapak Ibu yang menjawab security, firewall, protection, threat, vulnerabilities, dan FortiGate. Saya lihat tadi di kolom Q&A banyak sekali yang sudah menjawab betul. Banyak sekali, nanti kita 10. Ada yang jawab laptop dan kaca. Baik, Bapak. Itu nggak ada tulisannya di situ, Pak. Nggak apa-apa, 10 orang sudah sedang kita verifikasi datanya. Jadi nanti di akhir acara kami akan menghubungi 10 pemenang tersebut setelah webinar ini berlangsung. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke feedback form dan juga kita mengakhiri sesi pada hari ini, akan kami undang Bapak Rudi Gunawan selaku Channel Director Fortinet yang akan merap up dan juga memberikan closing remarks untuk webinar kali ini. Untuk itu Pak Rudi Gunawan, apakah sudah bergabung dengan kami? Iya, selamat siang. Terima kasih waktunya. Siang, Pak. Sebentar ya, kelihatan screen. Kelihatan screen saya? Kelihatan Pak, tapi belum di full screen. Sorry? Ya, sudah di full screen. Silakan, Pak. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Jadi senang sekali kami bisa diskusi dan sharing terkait Fortinet, dan kami juga terima kasih dengan Tech Data maupun Multipolar. So, nama saya Rudi Gunawan. Saya Channel Account Manager Lead di Fortinet Indonesia. Jadi langsung saja sebagai rangkuman atau summary. Ya, ternyata fakta lapangan yang pertama kita lihat sekalipun dalam kondisi pandemi terbukti masih banyak orang tertarik menjadi hacker ya. Kedua, kita juga lihat dan kita dengar bahwa beberapa bulan sebelumnya itu ada data breach yang notabene sekitar 91 juta million records, dan itu nyata fakta lapangan yang terjadi, dan ini mengancam bisnis juga maupun reputasinya. Dan yang lain adalah kalau kita lihat ada, mungkin Bapak Ibu juga lihat dari luar negeri, ada 500.000 akun kena hack ya, dan dijual secara melalui dark web. Dan ini fakta-fakta lapangan yang kita sama-sama nggak bisa pungkirin sebagai bukti bahwa hacker, malware atau cyber threat itu nyata mengancam digital transformasi. Yang lain adalah fakta lapangan dari CNN, nearly 1 million new malware threats released every single day. Jadi ini suatu hal yang notabene amat sangat baru ya, artinya bukan baru dalam pemahaman virusnya atau malware-nya, tetapi jumlahnya sangat masif dan signifikan. Jadi dibutuhkan solusi baik dari sisi people, process maupun teknologi khususnya untuk membantu kita bekerja lebih efektif dan efisien untuk counter attack, kira-kira demikian. Karena nggak mungkin kita hire counter attack orang-orang yang jumlahnya begitu besar atau masif untuk melawan hal ini. So,
sedikit tagline terkait dengan ini, saya baca artikel, sekarang semua bekerja dari rumah maksudnya, mayoritas, bukan hanya di Indonesia, worldwide. Dan yang kedua, home based learning, artinya sekolah juga sekarang sudah mulai online semua. Artinya apa? Kita sudah masuk lebih cepat ke era digital transformasi. Dengan masuknya digital transformasi era ini, artinya semua orang akan membutuhkan security apabila mereka ingin bekerja, sekolah atau belajar dengan aman dan nyaman, termasuk terproteksi informasi yang sifatnya kredensial atau boleh dikatakan privacy atau rahasia ya, personal. Jadi singkat cerita ini kenapa Fortinet? Sebagai rangkuman secara garis besar adalah kami memang vendor IT security 5 besar di dunia. Untuk Indonesia kami sudah nomor 1, Southeast Asia plus Hong Kong kami juga sudah nomor 1. Artinya apa? Artinya market ataupun pasar atau end user percaya dengan solusi yang kami tawarkan. Adopsinya besar. Yang kedua, ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita selalu menekankan value over price. Artinya kami nggak katakan murah atau murahan, tetapi kami sangat kompetitif. Apalagi kalau dibandingkan deliverable baik dari sisi feature maupun dari sisi performance dan latensinya. Kita bicara itu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Edo, kami punya solusi yang broad, integrated, automated. Ini solusi yang membantu Bapak Ibu sekalian untuk bekerja lebih efektif dan efisien, karena begitu banyaknya perimeter yang harus kita secure, baik dari sisi network, branch, maksudnya data center atau headquarter-nya, branch maupun kampus, kalau dari perspektif itu. Juga beberapa devices yang harus di-secure, termasuk dari endpoint sampai ke cloud, maupun dari east-west traffic. Oke, itu yang ketiga. Saya nggak mau detail-detail di sana. Kita punya solusi end-to-end dari north ke south, east ke west, yang notabene dari endpoint sampai ke cloud maupun ke data center. Dan yang kelima, 5 poin aja ini adalah kami direkomendasikan oleh third party, bukan hanya dari NSS Lab yang tadi disampaikan oleh Pak Edo, tapi juga Pak Edo sudah sampaikan kita masuk Gartner Magic Quadrant. Itu 5 poin aja secara singkat. Nah, ini kami berikan gambaran organisasi CHAT di Indonesia. Di 3 tahun yang lalu waktu saya gabung sekitar 11 orang, sekarang sudah ada 25 orang. Artinya bisnis kami berkembang di Indonesia, dan terima kasih untuk dukungannya, baik dari sisi distributor, partner, multipolar, distributor terdata, dan tentunya dari Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna Fortinet end user. At glance, ini garis besar aja bahwa tadi sudah disampaikan ada banyak hal. Cuman yang menarik ini saya coba mungkin setel sedikit mungkin video 1 menit terkait, nggak sampai 1 menit, untuk prosesor NP7. Saya coba setel aja. Bisa didengar suaranya? Mungkin volume. Sorry, bisa didengar suaranya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Mungkin volumenya agak dibesarkan sedikit, Pak. Sorry sebentar ya. Sorry, bisa. Mungkin konfigurasinya harus install lagi. Ya, sambil menunggu, Pak Rudi sedang setting videonya. Kami mengajak Bapak Ibu kembali untuk memfollow sosial media dari Multipolar Technology.
Di layar Bapak Ibu telah tampil ada beberapa social media account. Di Instagram ada @multipolartechnology dan juga PT Multipolar Technology yang ada di Facebook, Twitter, juga ada di YouTube dan juga di LinkedIn. Bisa juga Bapak Ibu nanti follow, nanti ketika sudah follow bisa langsung DM atau bisa chat private message kepada admin, bisa nanti mengirimkan alamat untuk pengiriman souvenirnya yang sudah diberikan oleh Multipolar ya. Oke, sambil menunggu mungkin Pak Rudi apakah sudah terhubung kembali? Oke, nah sambil menunggu mungkin Pak Rudi sedang setting, kami lanjut, kami mengajak Bapak Ibu untuk kembali mengisi dengan lengkap feedback form yang sudah ada QR code-nya di layar Bapak Ibu. Silakan scan QR code link feedback form tersebut dan juga bisa klik atau copy paste linknya di chat Bapak Ibu ya. Nanti diisi dengan lengkap. Sorry, tadi saya nggak bisa kasih feedback. Oke, silakan Pak. Belum di unmute, saya nggak bisa unmute. Jadi harus dari organizer. Well anyway, sepertinya akan kesulitan untuk masalah voice. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Ini cuma rangkuman secara garis besar saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ada OS nomor 6.4 dan NP7 ini performanya begitu signifikan, 100 times better dari kompetitor kita, sehingga performanya jauh lebih bagus dan latency-nya lebih rendah. Kami juga memiliki solusi untuk teleworker, untuk home based learning atau work from home. Kami juga ada SITAP, Cyber Threat Analysis Program. Ini adalah semacam health check yang bisa dimanfaatkan oleh end user untuk melihat profile security dari end user tersebut. Dan kami juga punya solusi untuk secure SD branch. Sorry, belum di-share ya, sorry. Oke. Sorry, ada screen-nya belum kelihatan. Terima kasih Pak Edo. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya ulang sedikit, ada FortiOS 6.4 dengan feature yang sangat signifikan berubah, itu memberikan benefit banyak untuk end user. Ada Network Processor 7, jadi ini NP7 ini part of dari security processor yang terdiri dari CPU itu sendiri, network processor dan content processor. Ini kami juga pilih solusi untuk teleworker, khususnya bekerja di rumah ataupun home based learning. Kita juga punya SITAP, Cyber Threat Analysis Program. Ini bisa dimanfaatkan oleh end user atau customer untuk mengetahui profile dari security data center maupun branch masing-masing. Kira-kira begitu. Termasuk juga kami juga punya solusi untuk bukan hanya secure SD-WAN, kami sudah masuk ke secure SD branch. Itu saja. Yang lain secara garis besar kami memiliki beberapa solusi sebagai gambaran sudah disampaikan oleh Pak Edo, cuman ini perlu kami refresh saja. Ada SAIM, email security, sandbox untuk khususnya zero day threat protection, FortiWeb maupun application delivery controller FortiADC. Yang lain-lain kami juga punya solusi untuk FortiProxy, NAC, Isolator, CASB dan Deceptor. Kita tadi juga disampaikan bahwa kita juga punya solusi untuk OT, pun kami juga ada untuk endpoint detection dan response EDR, termasuk juga SOAR. Nah, ini cuma baseline kami bahwa kami sampaikan kami punya solusi yang lengkap end-to-end dari north ke south, east ke west, dari endpoint sampai ke cloud. Nah, ini vertikalnya dari solusi produk kami masing-masing bisa dilihat nanti di fortinet.com. Tidak panjang lebar masuk ke sana. Ini you name it, we have it. Dari data center, kampus, branch, operation center, maupun public cloud, kami punya solusinya. Nah, yang menarik untuk end user biasanya ini salah satunya. Kenapa? Karena kami memberikan solusi yang single pane of glass management. Artinya untuk simplifikasi, pun untuk koordinasi dan integrasi, kita bisa istilahnya lihat dalam satu manajemen panel management, kira-kira itu. Ini sebagai bukti bahwa kami UTM sudah masuk ke MQ leader quadrant sebelah kiri, sebelah kanan atas dari Gartner. Pun untuk enterprise-nya kami juga leader quadrant. Oke, untuk NSS Lab
ini garis besarnya. Ini rekomendasi dari third party, ya. So, rangkuman secara garis besar bahwa 5 poin aja bahwa kami security, IT vendor security terbesar kelima di worldwide. Sorry, bukan kelima, maksudnya 5 besar di dunia. Di Indonesia kami juga sudah nomor 1. DNA kami ada di sana. Terus yang kedua, kita emphasizing value over price. Ya. Ketiga, kita punya solusi yang membantu Bapak Ibu sekalian yang sifatnya broad, integrated, dan automated. Kami juga punya solusi yang end-to-end. Dan yang terakhir sebagai rangkuman 5 poin kenapa Fortinet adalah kami direkomendasikan oleh third party vendor yang kredibel dan independen. Itu saja. So, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk waktunya. Kami senang sekali bisa sharing dan diskusi kembali ke MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rudi Gunawan atas closing remarks-nya dan juga wrap-up-nya. Thank you so much Pak. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Saya mewakili Multipolar Technologies dan juga Fortinet mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, dan juga antusiasnya pada hari ini. Kami mohon maaf jika terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Semoga webinar ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga perusahaan Bapak Ibu. Tetap semangat, stay healthy, happy, jaga jarak, pakai masker dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih, sampai jumpa di acara lainnya. Have a nice day, bye-bye.